adalah tema kita. Martabat tinggi siapa yang punya. Ya saudara, tadi saya ceritakan menjadi menteri itu hebat sekali. Ya saudara, hampir dari semua daerah provinsi di Indonesia ada yang mewakilinya. Ya saudara, sudah pasti tidak bisa semua. Tetapi ada, ya sebagian besar adalah perwakilan daripada provinsi. Sebagian lagi perwakilan dari partai politik pendukung, ya, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, mereka itu menempati martabat yang tinggi. Ya, mereka itu tidak sembarangan. Saya yakin Bapak Presiden itu memilih mereka bukan hanya mendengar dari sekitarnya, ataupun hanya menerima karena sungkan dari pengajuan-pengajuan partai-partai politik yang telah berjasa kepada beliau saja. Tetapi dia juga mempertimbangkan, ya saudara, dia juga mempunyai hak prerogatif. Saudara menjadi anak Tuhan yang bermartabat tinggi, itu saudara menerima hak prerogatif dari Allah. Sehingga mestinya saya tidak layak. Mungkin saudara tidak layak. Tetapi karena dia mempunyai hak prerogatif, yaitu hak istimewa karena jabatan. Itu dia. Ya, wali kota juga punya hak prerogatif tapi kan kecil. Bupati, wali kota, ya, kepala desa, gubernur lebih banyak lagi. Menteri lebih banyak, presiden paling banyak. Raja lebih banyak lagi. Saudara, nah itu adalah hak karena kedudukan. Hak karena pangkat. Itu sebab para kekasih, martabat tinggi sudah pasti semua orang kepingin. Aku tidak bisa masuk tentara, tidak punya pangkat jenderal besoknya. Aku mau kerja, cari uang. Aku mau menjadi pedagang, aku mau menjadi pengusaha, pebisnis. Sebagian yang lain, aku tidak punya modal, aku mau jadi guru. Aku mau jadi dosen, aku mau menjadi seorang akademisi saja. Saudara, apa sih yang dicari? Martabat yang tinggi. Saudara, ini bukan mengikuti hobi belajar, hobi dagang. Tidak. Filosofinya, ilmu filsafatnya adalah karena orang mengikuti keinginan hatinya yang sangat instinktif, yang sangat dari sononya, yaitu ingin mulia. Ingin mulia. Itu namanya martabat. Dan orang membelanya, orang berusaha memperjuangkannya, segala macam cara dipakai supaya dia bisa naik martabatnya menjadi tinggi. Saudara, tema kita martabat tinggi siapa yang punya? Saudara, martabat tinggi Tuhan yang punya dan Tuhan kasih kepada anak-anaknya. Katakan, martabat tinggi Tuhan yang punya dan Tuhan memberi kepada saya bila saya menjadi anaknya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya gambarkan seorang yang mau diangkat menjadi ratu, ya. Kira-kira demikianlah, ya. Pasti hanya segelintir orang yang mendapat kemuliaan ini di dalam dunia. Saudara, orang mencari dan mempertahankan dengan nyawa. Ya, saudara bahkan tidak tahu malu dan lain sebagainya, Anda sudah mengerti. Pokoknya aku bisa dapat. Saudara, ya, perkara nanti ada urusan, itu urusan belakang. Pokoknya aku harus mulai mulia, aku harus tunjukkan kepada lawan-lawanku bahwa aku orang yang punya martabat. Aku orang yang hebat. Ya, setidaknya sampai aku mati. Saudara, Tuhan mempunyai prinsip yang berbeda sekali. Satu, dia memberi gratis kepada kita. Katakan gratis martabat tinggi dari Bapa saya di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dua, apa yang mengikuti martabat? Karena kita punya Bapa yang baik dalam sorga dan dia yang mengangkat kita punya martabat. Ya saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2, tidak ingatkah kamu ketika kamu pertama dipanggil oleh Allah? Tidak sedikit dari antara kita yang miskin, yang bodoh, yang terbuang dari pekerjaan dunia. Tidak sedikit dari antara kita yang sedang bermusuhan, yang dalam masalah yang gawat. Tetapi ingatkah kamu bahwa Allah begitu berkemurahan dan mengangkat kamu? Saudara yang kekasih, martabat kalau dari Tuhan tidak perlu saudara dan saya mempertahankan dan membelanya. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan sendiri yang membela kita. Dia tidak akan membiarkan, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Dia tidak izinkan orang menjatuhkan martabat saudara. Tidak.
Itu sebab sekarang yang menjadi masalah adalah apakah aku mau mengangkat diriku sendiri. Dengan aku mempunyai kekayaan, mempunyai gelar akademis, dengan aku mempunyai pangkat di jajaran kepangkatan, dengan aku mempunyai uang yang banyak. Saudara, yang mengangkat martabat adalah Allah Bapa kita. Itu sebab, katakan itu sebab, saya harus taat kepada Bapa. Sehingga sayalah yang memiliki martabat yang tinggi. Amin. Tolong kasih jabat tangan seseorang, katakan selamat ya. Kita yakin kita dapat martabat yang tinggi. Haleluya. Saudara, boleh disimpulkan demikian, martabat adalah harga diri yang diperjuangkan setinggi mungkin, betapapun mahal. Jadi ini martabat kita, ya saudara. Dalam dunia, saya tadi sudah jelaskan orang begitu berusaha. Sekarang saya kasih warna lain di dalam Kristus ya. Tuhan Yesus akan meninggikan martabat anak-anaknya dengan apa saudara? Dengan firman dan darahnya. Artinya dengan pengorbanannya. Jadi kalau saudara yakin bahwa saudara anak daripada Bapa, maka kita bukan pada klasifikasi, definisi, ini yang diperjuangkan kita sendiri. Harga mahal sekalipun kita oke aja, tidak peduli. Kita sudah tidak pakai ini lagi. Katakan, saya tidak memakai cara dunia. Karena saya anak Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan meninggikan martabat saya. Dengan firman dan darahnya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, segera kita akan masuk di dalam tema ini. Kita pertama-tama akan membaca dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-7. 1, 2. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini loh saudara. Hebat kan? Saya sudah bilang, kita sudah tidak pakai cara kita berjuang sendiri. Sekeras mungkin, semahal apapun. Pokoknya aku harus punya martabat yang tinggi. Ya, di sini kita melihat betapa untungnya saya dan saudara menjadi anak Tuhan. Amin. Amin ya. Dia tidak mengalihkan pandangan matanya dari siapa? Orang benar. Terus saja diperhatiin sama dia. Saudara, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta. Loh, gimana sih? Apakah saya keturunan bangsawan, keturunan raja? Ya, tidak. Ini ada artinya. Menempatkan mereka untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya selalu mempunyai arti perkara rohani. Katakan selama-lamanya selalu mempunyai arti perkara rohani dan ilahi. Ya, jadi di dalam dunia tidak ada yang selama-lamanya, tidak ada. Saudara. Kata selama-lamanya selalu mempunyai konotasi ilahi. Ya, perkara rohani. Itu sebab anak-anak Tuhan tetapi menempatkan mereka, tetapi pandangan mata Tuhan kepada orang benar itu menempatkan mereka secara ilahi. Katakan martabat yang ilahi. Bagaikan raja-raja di atas takhta. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi jangan lupa selama ada kata selama-lamanya itu selalu kita melibatkan Allah. Keilahiannya, kekuasaannya, perkara rohaninya. Amin. Itu yang bisa membawa saya, bisa memberi kepada saudara martabat yang tinggi. Ya, ini penting sekali. Saudara kalau belajar di SMP, SMA, anak-anak ya, kemudian fakultas sejarah umpamanya atau fakultas hubungan nasional,
internasional, maka diajarkan tentang kerajaan-kerajaan dan raja-raja dan dominion-dominion. Ya, fakta-fakta pertahanan itu apa? Itu tentang darah dan pembunuhan. Saudara, orang belajar tentang kejayaan sesuatu negara, seseorang raja atau satu dinasti turun-temurun, itu selalu kekejian, tumpahan darah. Tidak ada orang secara halus, secara enak, secara lunak, secara ramah tamah naik menjadi raja. Saudara mesti tahu, hanya mereka yang tercatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama, mereka yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dan semua raja-raja yang lain ketakutan dan tidak berani. Katakan, itu luar biasa. Karena Tuhan yang mengangkat, yang memberi martabat tinggi kepada orang Israel. Orang-orang pilihan Allah yang diangkat oleh Tuhan tidak membutuhkan perjuangan apapun. Hanya belas kasih Tuhan mengangkatnya duduk di atas singgasana. Amin. Itu sebab Raja Daud, kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja, betapa dia meneteskan air mata dan menangis. Dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Teruskan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Daud mengakuinya. Saudara, begitu dia mengalahkan Goliat, saudara, kemudian dia dinobatkan, kemudian dia ngawulo kepada mertuanya yaitu Raja Saul. Karena dia dikasih putri daripada Raja Saul, karena dia sudah menang mengalahkan raksasa ini, saudara. Dan dia kemudian mulai ngawulo kepada ayah mertuanya. Saudara, ayah mertuanya selalu melihat dengan sudut mata, selalu melihat dengan melirik. Tidak berani menatap dengan benar kepada menantu ini. Apa sebab? Sebab ayah mertua ini cemburu sekali. Sangat jealous. Tuhan mengangkat anak muda ini, menantuku, dia pasti akan menggulingkan aku. Oh salah. Daud tidak pernah menggulingkan ayahnya. Daud tidak pernah kepingin untuk merebut takhta daripada Raja Saul. Tetapi yang namanya martabat tinggi, itu memang sudah diambil dari Saul, dikasihkan kepada Daud. Sehingga tidak bisa tidak apa yang terjadi. Saudara, Saul menjadi gila, kemasukan roh setan terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara, dia tewas. Padahal dia mau membunuh Daud 2 kali. Dengan tombaknya, lembingnya yang besar. Ya saudara, tapi selalu Tuhan menyelamatkan Daud. Siapa yang mengangkat Daud? Tuhan. Menjadi anak Tuhan, tidak usah berjuang membela dirimu sendiri. Menjadi anak Tuhan, engkau hanya menerima gratis kemurahan-kemurahan Bapamu yang di sorga. Sebab kalau saudara merasa tidak, maafkan saya, tidak berhasil, uang cuma sedikit. Saudara merasa rumah tangga kok kayak begini. Saudara merasa masa depanku, hari tuaku kayak apa. Ingat, hanya Tuhan yang bisa beri martabat tinggi kepada siapapun. Kalau saudara baik dengan dia malam hari ini, ketika engkau mendengar firman, Roh Kudus akan mengerjakan engkau. Sehingga engkau mempunyai fondamen yang baik, dasar yang cocok untuk Allah membangun martabat yang tinggi dalam hidupmu. Dan saya yakinkan saudara, engkau akan pulang menerimanya dari Tuhan hari ini. Sebab kalau saudara mengerti soal martabat tinggi, bisa disejajarkan untuk selama-lamanya di samping raja-raja, berarti disejajarkan. Saudara, oleh Tuhan seperti raja. Ini hanya mereka yang hidup benar. Mata Tuhan tidak pernah beralih
dari orang benar. Wow. Jadi saya dan saudara langsung tahu kita kunci rahasianya, aku harus jadi orang benar. Supaya mata Tuhan selalu menengok kepadaku. Dan aku tidak berusaha sendiri, Tuhanlah yang mengangkat aku. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ini hal penting sekali. Karena pandangan mata Tuhan, apakah seorang Timothy Roy dan 1000 orang semacam dia bisa mengubah pandangan mata Tuhan? Tuhan mau ngelihat ini loh Tuhan, tolong dilihat ini loh Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak bisa lihat, dia bukan orang benar. Dia orang salah. Dia bukan orang benar. Saudara. Jadi siapa yang bisa mengalihkan pandangan Tuhan? Ya dia sendiri punya mau. Jadi gimana saya dan saudara supaya kita orang dilihat oleh Tuhan? Ayo angkat tangan saudara. Ya Bapa yang baik, bantulah hamba supaya menjadi orang yang kau benarkan. Sehingga mata Bapa selalu melihat kepada hamba. Sehingga Bapa berkenan memberi martabat yang tinggi. Yang penuh dengan perlindungan-Mu. Penuh dengan kemuliaan-Mu di dalam hidup hamba. Bukan untuk sementara. Tetapi untuk selama-lamanya. Sesuai ayat ini yang hamba camkan dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik dan Engkau sungguh luar biasa. Dan kami percaya kemuliaan-Mu akan menjadi nyata bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Saudara yang kekasih. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk pandangan mata Tuhan. Katakan pandangan mata Tuhan. Kiranya kepada saya selama-lamanya. Jangan lupa kata selama-lamanya berarti apa? Ada perkara ilahi dan rohani. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Saya menyaksikan tentang saya kepleset dari bawah sampai naik ke atas itu. Jadi saya memikirkan tentang umur saya. Umur segini, kalau tulangnya patah, kalau masih muda, belasan tahun, di bawah 30 tahun, mudah, cepat. Tetapi saya itu semangat. Ya, saya kan sudah bilang sama saudara, kalau saudara tidak semangat, saya tetap semangat. Karena tahun ini saya menanti perkara yang lebih besar lagi. Ya, nah, apa artinya itu semua? Jadi saya sakit, tetapi saya dalam masa sabat, 3 sabat yang saya minta. Engkau memberi 3 hari kepada Raja Hizkia, beri kepada hamba 3 sabat. Dan saya bersabat dengan Tuhan, dan saya menanti kesembuhan saya. Tetapi saya tidak pasif loh saudara. Saya tidak pasif. Saya latihan jalan. Saya berusaha dengan iman. Setiap tindakan itu saya berkata dalam hati saya. Kadang-kadang dengan renggang-renggang di mulut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah dari sana baru terjadi mujizat. Tapi kalau saudara dan saya. Ini saya disiapkan kursi ya. Saya lupa ini ya. Kurang tinggi. Tetapi kalau saya mau turun ke lantai, mau melantai, ya, itu saya ragu-ragu. Duh, piye yo. Ya, saya pakai baby walker aja. Ya, saudara, kapan saya beraninya? Kapan saya bisanya? Saya bertindak dalam nama Yesus. Ya, supaya apa yang saya khotbahkan, itu saya sendiri mengalami. Ya, saudara. Dan dalam usia saya ini saudara,
sulit untuk saya mendapatkan pemulihan yang cepat. Saudara, itu sebab saya mengandalkan kepada Tuhan. Bagaimana saya mengandalkan Tuhan tapi saya melempem? Bagaimana saudara mengandalkan Tuhan dan menunggu jawaban doa dan saudara melempem? Kan nggak bisa. Saudara harus yang semangat. Saudara harus bertindak. Ketika saudara bertindak, Tuhan bekerja bersama saudara. Ya. Para kekasih. Itu sebab kalimat terakhir, sehingga mereka tinggi martabatnya. Coba. Ini mereka gratis. Ini mereka tidak usaha apa-apa. Enggak ada. Usaha mereka cuma membuat mata Tuhan terarah kepada mereka saja. Itu usahanya. Jadi kalau saudara mau apa-apa hanya untuk Tuhan, hanya supaya dinilai Tuhan, saudara orang yang mempunyai genetika ilahi, orang yang mempunyai, memang saudara punya nasib, saudara mempunyai garis tangan untuk bermartabat tinggi. Kenapa? Saudara cuma ingin menarik perhatian Allah saja. Supaya matanya selalu tertuju kepada saudara. Pelajaran ini penting sekali. Sampai saya dan saudara mati, saudara membutuhkan pelajaran ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semuanya dimuliakan oleh Tuhan. Jangan mengusahakan sesuatu dalam hidup saudara. Yang mengusahakan semuanya adalah Tuhan. Setelah Tuhan melihat bahwa saya dan saudara pantas dilihat terus, dipandang terus. Dia tidak mau beralih dari kita. Ya, itu penting sekali. Saudara, ayat ini hebat sekali. Saya akan tutup berikut ini. Di dalam Ayub lagi. Kenapa saya ambil banyak ayat dari Ayub? Ya. Sekarang pasal 5 ayat 11. Saudara, karena Ayub ini orang yang sangat sekeng. Sangat malang. Gak beruntung. Tetapi kalau dia, kemudian 3 temannya mendekati dia, itu menurut saya rasanya mereka ini dipakai oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mencetuskan dan mengucapkan kalimat-kalimat yang istimewa. Di tengah situasi yang hancur berantakan. Dari 42 pasal kitab Ayub, baru pada pasal 42 yang terakhir. Pasal 1 baik, pasal 42 baik. 40 pasal tidak baik sama sekali. Coba. 2 dibanding 40 atau 1 dibanding 20. Atau hanya 5% saja kebaikan Ayub. 5%, 1 banding 20. Saudara, hanya 5% saja. Kehebatan, kebaikan, keharuman nama Ayub. 95% jelek. Loh, kalau ada seorang dengan 95% jelek, saudara. Mana di dalam dunia dia punya kans, dia punya kesempatan untuk survive, untuk dia bisa menghidupi keluarganya, untuk dia bisa apalagi nabung dan berjaya, apalagi orang-orang menghargai dia. Aduh, jauh-jauh deh, jauh api dari panggang. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, pelajaran dari kitab Ayub ini hebat sekali. Meskipun dia hanya mempunyai 5% saja kebaikan. 95% hancur-hancuran. Tapi saudara melihat, pasal 42. Kuncinya ada pada apa? Maka Ayub pun meminta ampun kepada Tuhan. Dan menarik semua perkataan-perkataannya yang telah mencerca kepada Allah. Tuh. Dia kesatria banget. Ya, saudara, penting sekali. Ayub ini sangat menderita. Tidak ada kebaikan, cuma 5%. Ya saudara, tetapi di dalam semuanya, ketika dia mengucapkan kata pertobatan dan menarik kembali semua perkataan dan caci makinya kepada Tuhan,
Dan dia menaikkan korban kepada Tuhan. Selesai loh saudara. Selesai sempurna semua. Saya heran dengan kisah Ayub ini, saya heran sekali. Dan saya perlu memberitahu kepada Anda bahwa Tuhan kita luar biasa. Kasih sayangnya, kemurahannya tak pernah berhenti. Itu sebab dalam Ayub 5 ayat yang ke-11, mari kita akan baca bersama. 1, 2. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Coba. Baru pasal 5, dia tuh sudah terpuruk, dia mulai maki-maki sama Tuhan. Saudara, temannya bilang, Tuhan menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu apa? Martabat yang tinggi. Coba, orang terpuruk semacam dia, banyak bicara soal martabat tinggi. Ngimpikah? Di siang hari bolongkah? Tidak. Semua katakan firman Tuhan selalu terjadi. Bila mana saya mau hidup benar. Tidak ada satu janji yang tak dipenuhi dalam hidup saya. Bila mana saya hidup benar. Beri tepuk tangan buat dia. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Jadi ada dua segmentasi, dua kelompok. Orang yang hina dinaikkan derajat martabat yang baik. Orang yang berduka cita tidak sampai hina. Ini bisa orang kaya, orang pangkat, orang berhasil, orang sukses, orang harmonis keluarganya. Tapi orang berduka cita, apa dikatakan? Mendapat pertolongan yang kuat. Jadi saudara bisa lihat dari dua kasus ini, orang yang hina kayak Ayub habis sama sekali, tidak direken sama sekali. Kalau temannya datang agak jauh sedikit, sebadannya bau sekali. Karena dia luka-luka, borok-borok, bernanah, abses. Saudara, teman-temannya mendekat dan menjauh. Ini orang hina, saudara. Jadi orang yang berduka cita itu cuma diberi pertolongan yang kuat. Tetapi orang yang hina, orang yang sudah dihancurin, orang yang sudah remuk redam, berantakan kocar-kacir tidak karuan. Mata Tuhan adalah mata penuh kasih sayang. Jadi kalau saya dan saudara dalam keadaan apapun, famili kita, isi rumah tangga kita, diri kita sendiri, kita merasa aku hina saat ini, aku habis harapan, maka saudara mesti tahu engkau adalah orang yang hina dan engkau akan diangkat pada derajat yang tinggi. Jadi pertama orang benar, kedua orang yang hina karena kebenaran. Maka Tuhan akan mengangkat, menempatkan pada derajat yang tinggi. Siapa yang ingin? Angkat tangannya. Bapa yang baik, hamba camkan firman-Mu. Hamba simpan dalam hati hamba, supaya hamba tidak berdosa kepadamu. Demi nama Yesus, beri bantuan-Mu dari Roh Kudus, supaya hamba berkenan, dan mata Tuhan tidak beralih dari hidup hamba. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Inilah satu hal yang menjadi rahasia, di mana seringkali kami terjatuh dan gagal, dan permohonan kami tidak Kau kabulkan. Tapi kami mengerti sekarang rahasianya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.